Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Septia Muslikah dengan NIM 1902055248 dari kelas 19A6 akan menjelaskan tentang materi sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar pada urin. Lalu ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih sebagai penampung urin. Lalu yang terakhir adalah uretra menyalurkan urin dari kandung kemih. Bagian-bagian ginjal, terdapat 8 bagian ginjal yaitu korteks, medula, piramid, kolumna bertini, papilaris berlini, pelvis, calyx minor, dan calyx mayor. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limfa. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ciri ginjal yaitu berbentuk seperti kacang. Pada orang dewasa, panjangnya 12-13 cm, lebar 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus sendiri adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfa masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal: pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Lalu fungsi yang terakhir adalah pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal terdiri atas 2, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar adalah lapisan korteks atau substantia corticalis, sedangkan lapisan dalam adalah medula atau substantia medullaris. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Struktur ginjal terdiri atas 2, yaitu korteks ginjal dan sumsum ginjal. Korteks ginjal atau korteks renalis mengandung jutaan alat penyaring atau nefron sebanyak 1-1,5 juta. Fungsi nefron adalah membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Pada badan Malpighi tersusun atas kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melingkup glomerulus. Glomerulus sendiri ini adalah gumpalan jalinan kapiler dari darah pada cekungan kapsul Bowman. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengampul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron dibagi menjadi 2, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedullaris. Yang pertama adalah nefron corticalis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar korteks dan lengkung Henle-nya pendek dan tetap berada pada korteks. Nefron yang kedua adalah nefron juxtamedullaris. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle-nya yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam medula. Bagian-bagian nefron. Yang pertama, glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent bersatu menuju arteriole efferent.
berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua, kapsul Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, tubulus distal, dan lengkung Henle. Tubulus contortus proksimal berfungsi untuk mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mengekspresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Tubulus contortus distal berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Yang ketiga yaitu lengkung Henle, berfungsi untuk reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Bagian nefron yang terakhir adalah ductus pengumpul atau kolektivus, menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Sistem urinaria yang kedua adalah ureter. Ureter merupakan tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjang ureter ini berkisar antara 25 sampai 30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Ureter terdiri dari 2 bagian, yaitu pars abdominalis atau berada di dalam rongga abdomen. Yang kedua adalah pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, yaitu jaringan ikat atau fibrosa, lalu lapisan dalam, yaitu otot polos. Sistem urinaria yang ketiga adalah vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih. Kandung kemih merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktif otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin, berkisar dari 200 sampai 400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian apex, corpus, dan fundus. Apex dihubungkan ke kranial oleh urachus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilikus atau pusar. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau saraf yang tidak sadar. Yang keempat adalah uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga sebagai sistem reproduksi, sebagai saluran pengeluaran air mani. Proses pembentukan urin yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, filtrasi ini terjadi pada glomerulus. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent. Hasil filtrasi ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasilnya berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang terakhir adalah sekresi atau augmentasi. Augmentasi adalah proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion H, K, NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Selanjutnya dialirkan ke tubulus contortus collectivus lalu ke saluran pengumpul.
Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, lalu menuju rongga ginjal, ke ureter, lalu ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteria interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis. Selanjutnya, macam-macam penyakit pada sistem urinaria. Yang pertama yaitu glomerulonefritis, peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis akut terjadi akibat infeksi kuman Streptococcus, timbul hematuria, edema, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Cara pengobatannya yaitu dengan istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Yang kedua, glomerulonefritis kronis, ditandai dengan kerusakan ginjal, kelainan pada urinaris, tes pada sampel urin dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua, penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Sindrom nefrotik, suatu sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Lalu nefritis, peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, berat, dan reaksi kekebalan. Daerah yang terkena apabila terkena di pembuluh darah, penyakit yang timbul adalah vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah. Glomeruli, penyakit yang timbul adalah sindroma nefritik akut dan sindroma nefritik kronis. Jaringan tubuh interstitial atau jaringan ikat fibrosa, penyakit yang timbul adalah nefritis tubulointestitialis akut, nefritis tubulointestitialis kronis. Penyakit gagal ginjal atau renal failure, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebabnya yaitu kencing atau batu, tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Akut, kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah atau mengeluarkan darah, kelainan urin, protein, darah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, bakteri. Kronik, lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan kurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak nafas, pucat, atau anemia. Ciri-ciri gagal ginjal, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebihan, seperti kulit ruam dan kering, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah punggung, kencing sedikit, kencing merah atau darah, kelainan urin seperti proteinuria, hematuria, bakteri. Pyelonefritis, infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal.
disebabkan oleh Escherichia coli. Gejalanya biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Hidronefrosis, penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat, batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal. Lalu batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini biasa terbentuk di dalam ginjal maupun di dalam kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis atau lithiasis renalis, nephrolithiasis. Selanjutnya adalah vesicoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Cystitis, radang kandung kemih, disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Uretritis atau peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya yaitu bakteri Escherichia coli berupa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonor, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejala: terdapat darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak, rasa sakit pada saat berhubungan. Struktur uretra, penyempitan lumen, saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis, terbentuknya jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya bisa disebabkan oleh kelainan bawaan, operasi, dan infeksi. Sekian dari saya, pemaparan materi tentang sistem urinaria beserta penyakitnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.